memilih untuk menjadi guru, alasannya itu sudah cita-cita saya sejak dari dulu jadi guru. Saya dulu lulusan SPG, saya lulus pendidikan khusus, kebetulan ada pendaftaran, terus saya daftar menjadi guru SLB di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Fatonah Umihani di SLB Negeri 1 Yogyakarta sebagai guru sejak tahun 1993. Selama saya mengajar di sini, yang berkesan untuk saya kalau anak didik saya itu sukses dalam artian dia bisa mandiri. Dia bisa mandiri, itu saya sangat berkesan. Itu yang kita pakai, yaitu pendekatannya secara personal, secara individual. Mulai kalau yang saya terapkan itu biasanya dari saya harus dekat dengan seluruh keluarganya. Jadi saya mengambil hati orang tuanya, nanti otomatis anaknya juga dekat dengan saya. Tantangan yang saya hadapi dalam mengajar di sini ini mengubah pandangan orang tua yang mempunyai anak ABK, menerima keberadaan punya anak ABK. Itu yang paling berat. Ya, kalau punya anak ABK, pasti pokoknya kalau yang mau sekolah di sini itu sudah melalui berbagai macam sekolah dulu baru di sini. Itu tadi mengubah pola kalau anaknya dinyatakan berkebutuhan khusus ya harus disekolahkan di sekolah khusus, jadi mengubah polanya. Harapan untuk sekolah ini yaitu semoga bisa menjadi sekolah unggulan atau sekolah rujukan untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya di Jogja, lebih luas lagi secara nasional. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada guru dan semua staf yang ada di sini yaitu kerjasama oke, tapi yang lebih penting itu layanilah anak-anak kita ini dengan hati. Dengan otomatis kalau kita melayani dengan hati itu nanti semua pintu apapun itu terbuka. Jadi melayani dengan hati. Bekerja sebagai guru di SLBN 1 Yogyakarta termasuk pengalaman dedikasi yang menarik bagi Ibu Hani. Salah satu kuncinya yakni menjadi seorang guru yang disiplin. Disiplin adalah suatu hal penting dari sebuah komitmen pada setiap langkah yang diambil Ibu Fatonah Umihani. Mendapatkan gelar guru terdisiplin tahun 2024 di SLBN 1 Yogyakarta bukan hanya penghargaan semata, tetapi hal ini adalah hasil cerminan dari dedikasi beliau terhadap pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas. Dimanapun sama ya, ngajar dimanapun sama, tapi kebanyakan orang mengatakan ngajar di SLB itu lebih sulit. Kalau saya mengatakan yang sudah lama di sini dan saya ngajar tidak hanya di sini, itu sama sebenarnya. Jadi ya kalau ada kerjasama dari orang tua, anak, guru, itu semuanya sebenarnya mudah. Asal ada kerjasama, jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Dalam pembelajaran itu kalau ada kerjasama antara guru, orang tua, kan enak. Jadi tinggal itu.
Mendidik anak-anak berkebutuhan khusus memiliki tantangan tersendiri. Namun, berkat dedikasi, kedisiplinan, serta kasih sayang yang diberikan, telah menjadikan Ibu Fatonah Umi Hani sebagai sosok inspiratif di dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak disabilitas di SLBN 1 Yogyakarta. Arti sebuah disiplin itu menerapkan apa yang telah disepakati bersama. Nah, saya kalau berangkat itu memang saya didikannya itu didikan disiplin dari dulu. Jadi kalau saya berangkat sekolah, kebetulan rumah saya hanya 3 kilo dari sini, jadi saya berangkat sekolah itu dari rumah 6:30 sampai sini, otomatis kan jam 7 pulang. Jadi harus saya udah di sini. Kegiatan apapun saya itu sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi makanya kok saya dipilih terdisiplin ya karena saya itu cenderung melaksanakan sesuai dengan yang disepakati bersama. Untuk murid-muridnya kebetulan anak saya juga itu kalau misalnya datang pagi, nanti kalau bisa mendahului Bu Ani itu kan tak kasih hadiah. Nah, anak-anak dengan seperti itu saya motivasi yang mendahului Bu Ani, terutama kelas saya, tak kasih hadiah. Sudah iya tak kasih reward, akhir tahun gini tak kasih reward berapa kali dia mendahului saya. Ya, yang tidak dapat juga tidak apa-apa. Ya, hanya saya bilangnya ini Bu ada sekedar reward karena sudah rajin, sudah gitu. Harapannya disiplin itu dengan disiplin, menerapkan disiplin, semua pekerjaan itu nanti bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dengan disiplin. Terutama untuk anak-anak, karena anak-anak itu kalau tidak didisiplinkan itu terbiasa menolak dengan perintah. Jadi kalau dengan didisiplinkan itu anak-anak nanti otomatis itu bisa. Karena anak-anak kita itu kalau tidak disuruh aja kan nggak jalan. Nah, kalau tidak disuruh anak kita nggak jalan. Harapan saya untuk anak-anak saya karena kalau mengajarkan itu yang fungsional, minimal dia bisa mandiri. Minimal mandiri untuk dirinya sendiri. Nah, baru kalau dia punya potensi yang bisa dikembangkan, itu mandiri untuk orang lain. Yaitu seperti yang sudah saya katakan tadi, minimal mandiri untuk dirinya sendiri, tidak merepotkan orang lain. Ibu Ani memang sangat disiplin dalam segala hal, dan memang beliau tidak suka kalau ada yang telat sedikit, misalnya dalam sholat duha, dan ada yang kita yang tidak mengikuti kegiatan apa yang ada di sekolah. Ya karena Ibu Ani memang jarang datangnya terlambat, tidak pernah, bukan jarang tapi tidak pernah datang terlambat. Dan itu tadi yang saya bilang, disiplin dalam segala hal, termasuk ke kita sebagai rekan-rekannya dan juga ke anak-anak juga itu kan, Bu Ani itu sangat disiplin, jadinya mungkin banyak pilihan yang jatuhnya ke Bu Ani karena dengan guru yang terdisiplin. Inspirasi dari seorang guru sederhana namun penuh makna ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi SLBN 1 Yogyakarta. Disinilah SLBN 1 Yogyakarta menjadi rumah bagi sosok-sosok pendidik yang berintegrasi tinggi. Oke, selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa. Yo, 1, 2, 3. Dadah. Teman-teman guru SLB Negeri 1 Yogyakarta tetap semangat, tetap bersabar, tetap bekerja dengan ikhlas dan dengan hati untuk anak-anak kita. Sekolah adalah sebuah tempat mencurahkan asa dengan penuh canda dan tawa. Tetapi terkadang menghasilkan peluh yang tak diumbar-umbar. Tak terkecuali dengan sekolah luar biasa.
Cerita di balik sekolah luar biasa dapat memberikan gambaran tentang arti ketulusan. Seperti halnya dengan SLB Negeri 1 Yogyakarta, sebuah sekolah luar biasa dengan tujuan mulia untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus di Yogyakarta. SLB Negeri 1 Yogyakarta berdiri tahun 1967, dan mengapa SLB Negeri 1 Yogyakarta ini berdiri? Karena mengingat sekitar kita itu banyak anak yang berkebutuhan khusus sehingga perlu layanan pendidikan. Untuk saat ini kondisi siswa kita sejumlah 108 siswa yang terdiri dari anak berkebutuhan khusus Graita, kemudian berkebutuhan khusus dengan hambatan rungu, dan ada yang autis, juga ada yang hambatan daksa. Dan untuk kondisi guru sejumlah 28 guru yang terdiri dari PNS dan P3K pusat, juga P3K daerah. Kemudian untuk yang staf TU terdiri dari 8 orang. Juga untuk outsourcing terdiri dari 4 cleaning service dan 4 security. Ya, untuk pelajaran yang diberikan kepada siswa, akademik, pelajaran akademik, dan juga mapel seperti seni musik, seni tari, kemudian keterampilan dan olahraga. Karena di SLB kita itu biasanya kita untuk anak-anak kondisinya itu tidak bisa untuk dikejar akademiknya, tetapi untuk non akademiknya terutama yang kita tonjolkan untuk bidang olahraga, keterampilan dan kesenian. Karena ini juga suatu saat ada untuk perlombaan tingkat provinsi maupun nasional. Bertahannya SLB Negeri 1 Yogyakarta tak luput dari peran penting dan dedikasi yang diberikan oleh para guru. Mereka rela mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktu untuk mengedepankan pendidikan para muridnya. Pertamanya saya tidak tertarik dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seiring berjalannya waktu, saya disarankan oleh om saya untuk mencoba. Kenapa sih tidak mencoba dulu sebelum dijalankan, dicoba dulu. Akhirnya saya mencoba mendaftar di sekolah SGPLB. Alhamdulillah saya diterima, dan alhamdulillah begitu lulus saya langsung bekerja di sini di SLB Negeri 1 Yogyakarta ini. Dan akhirnya saya sampai sekarang jadi ingin bersamain dengan anak-anak, pokoknya ternyata menikmati sekali bersama dengan anak-anak. Karena anak-anak kita ini dengan bermacam kekhususan, dan satu kelas itu pun juga banyak sekali kekhususannya, tidak sama. Di situ kita mungkin dalam memberi pelajaran itu ada yang kita samakan, ada yang kita turunkan materinya. Jadi semuanya tercapaikan. Semisal di dalam matematika yang 2 anak itu 1 sampai bisa membilang 1 sampai 20, yang 2 mungkin hanya sampai 10. Tantangannya itu di dalam kelas itu dengan beraneka ragam kekhususan anak-anak dan beraneka ragam tentang cara untuk mereka itu saya bisa mengikuti mereka. Semisal anak saya kan ada 4 tahun ini, dan yang 1 itu benar-benar di luar dugaan saya, karena dia anak yang super aktif. Jadi misalnya saya dijambak, saya digigit, saya diludahin, tapi saya berusaha, saya tidak marah sama dengan anak, tapi saya konsultasi dengan orang tua, dan saya juga
konsultasi dengan psikolog yang ada di sekolah, bagaimana kalau saya menghadapi anak seperti ini dengan yang saya lakukan, misalnya seperti meludah itu saya harus bagaimana mengurangi dia meludah itu, tapi saya tetap tidak berlaku kasar, tapi tadi tetap membujuk dia, mendekati anak. Jadi saya dekati terus anak itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak pernah lagi untuk menggigit, meludah dan menjambak. Tapi dari saya memberikan seperti itu juga tidak kemungkinan kecil juga ya. Tetap ada orang tua yang merasa iri karena kok saya hanya memperhatikan satu anak itu. Tapi saya memberikan penjelasan, bukannya ini anak ini saya spesialkan, tapi karena memang anak ini butuh perhatian yang khusus. Adik Aldi, bagaimana perasaan Adik Aldi kalau kamu lagi belajar di sekolah ini, Adik? Senang? Senang. Senangnya kenapa? Senangnya karena temennya banyak. Oh, temannya banyak. Jadi Adik Aldi di sini main sama teman-temannya seru banget ya? Iya, Iya, seru banget. Ngapain aja tuh main sama teman-temannya? Main apa aja? main lari-larian. Main lari-larian, apa nggak capek? Oke deh. Terus Adik Aldi kan belajar sama Bu RK ya? Iya. Bu RK gimana sih orangnya? Menurut Adik? Baik, Baik. Baiknya gimana itu? ngajarin matematika Ngajarin matematika. Iya. Gimana cara belajar matematika ala pakai Bu? setik Seperti apa itu? ekstrim. Seru enggak? Adik Aldi ngerti tapi kalau pakai stick ekstrim kan? Tahu. Oke. Untuk teman-teman yang ada di TU tetap semangat dalam melayani Bapak Ibu guru dan juga anak-anak istimewa kita, tetap semangat. Dan untuk teman-teman guru SMP Negeri 1 Yogyakarta, tetap semangat, tetap bersabar, tetap bekerja dengan ikhlas dan dengan hati untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita tetap berada di hati kita dan kita tetap ikhlas dalam menjalaninya. Untuk anak-anakku tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang baik dan tetap menjadi anak-anak yang bisa menurut sama orang tua, sama guru, dan juga tetap menjadi anak-anak yang berguna walaupun mereka mungkin tidak bisa apa-apa, tapi yang penting mereka bisa diterima di masyarakat dan tidak ada lagi yang anak-anak kita yang dilecehkan. Bak kalimat yang sudah tak asing di telinga, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mendidik anak berkebutuhan khusus bukanlah hal yang mudah. Memastikan perkembangan siswa melalui ilmu yang diberikan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi guru. Tetapi ajaibnya, mereka mampu menjalani tantangan tersebut dengan penuh semangat dan ketulusan. Selamat siang Sobat Luar Biasa, senang sekali bisa menjumpai Sobat Luar Biasa pada hari ini bersama saya Cintiano Fitri Lumban Gaul dalam program Kisah Luar Biasa. Untuk program kali ini kami mengangkat judul Dedikasi Menginspirasi Melalui Pendidikan Khusus. Nah, yang akan membahas
kisah dibalik seorang guru SLB Negeri 1 Yogyakarta yang bisa menjadi inspirasi untuk tenaga pengajar di luar sana. Jika tadi di awal kita saksikan tayangan feature mengenai profil guru teladan yaitu Ibu Fatona Umihani, bagaimana beliau dapat menjadi contoh dan teladan bagi rekan dan siswa-siswinya. Dan pada hari ini kami mengundang sosok yang sangat luar biasa dan beliau juga menjadi guru terfavorit di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Hal ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa karena semua orang belum tentu seperti beliau. Telah bersama kita saat ini Ibu Erka Riani Wiyaya selaku guru terfavorit di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Halo Ibu Erka, bagaimana kabarnya Bu? Halo, baik Mbak. Sehat juga kan Mbak? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah baik Bu, kita langsung saja ke segmen yang pertama ya Bu. Mengenai kisah di balik guru terfavorit. Bisa diceritakan bagaimana akhirnya Ibu Erka bisa menjadi guru terfavorit di SLB Negeri 1 Yogyakarta dan apa yang menjadi alasan memotivasi Ibu untuk menjadi guru di SLB tersebut? Pemilihan ini sebenarnya itu saya juga tidak tahu karena dalam rangka HUT PGRI itu kita sekolah mengadakan pemberian apresiasi kepada Bapak, Ibu guru dan karyawan di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Dan saya juga ikut memilih teman-teman yang lain karena memang kita itu untuk kita semua, dari kita untuk kita. Dan ternyata saya terpilih jadi guru terfavorit pada saat kita upacara HUT PGRI yang ke-79 kemarin diumumkan. Jadi saya baru tahu di situ juga. Nah, apa guru terfavorit ini setiap tahunnya, Bu? Tahun 2022 kita baru mulai mengadakan pemilihan seperti ini, sekolah memberikan apresiasi ini. Tahun 2023 kita berhenti dan kita mulai lagi di tahun 2024 ini. Oke, baik Bu. Ketika dinobatkan menjadi guru terfavorit, apa yang menjadi kriteria khusus yang harus dipenuhi? Jikapun ada, apa saja sih Bu yang menjadi syaratnya? Nggak ada kriterianya karena memang kita semua juga ikut memilih, jadinya kriterianya tidak ada sih. Oke, baik Bu. Nah, untuk pemilihan menjadi guru terfavorit, guru terdisiplin, dan kategori-kategori yang telah dinobatkan oleh sekolah, dinilainya menggunakan metode apa saja sih Bu? Seperti mungkin menggunakan polling atau malah disesuaikan dengan kedekatan khusus pada murid dan hubungan baik terhadap rekan kerja? Kita dengan menggunakan metode polling. Oke. Ya, jadi itu metode polling itu dari teman-teman guru dan karyawan, orang tua. Kalau murid kita tidak bisa untuk diajak untuk dalam pemilihan ini, ya. Nah, baik teman-teman, kita akan langsung ke segmen kedua mengenai metode pembelajaran dan pendekatan yang digunakan. Nah, langsung saja untuk pertanyaannya ya Bu. Ya. Melihat dari sisi tayangan dokumenter, terpilihnya Ibu sebagai guru terfavorit di SLB Negeri 1 Yogyakarta, mungkin ada penilaian tersendiri dari tim yang menyeleksi. Nah, dalam hal ini, apakah ada metode pembelajaran tertentu yang Ibu lakukan selama proses belajar mengajar berlangsung? Metode yang saya gunakan, metode ceramah, metode dengan menggunakan pemberian video dengan benda konkret dan juga dengan bermain, metode bermain. Jadi ya kita belajar sambil melihat video dan juga mungkin kita nanti sambil bermain. Tapi tetap menggunakan benda konkret seperti kalau di pelajaran bahasa Indonesia menggunakan kartu kata, kalau di matematika kita bisa dengan menghitung batu atau menghitung tutup botol seperti itu. Jadi harus ada benda konkretnya. Berarti tidak berpatok dengan materi ya Bu? Ya, karena kita sesuaikan dengan kemampuan anak juga. Baik Bu. Nah, bagaimana Ibu membuat suasana belajar di kelas jadi menyenangkan dan disukai oleh anak-anak didik Ibu? Mendengarkan apa yang mereka katakan, mereka misalnya ajak bicara harus kita menanggapi mereka tetap dengan melihat gestur tubuh. Jadi kita tetap ada kontak mata seperti itu dan kita juga bisa memberikan kasih sayang dengan memberikan mungkin kita kalau tetap
ada kontak mata antara kita dengan siswa, membelai mereka ya, seperti itu, merangkul mereka seperti itu. Mungkin lebih ke individu ya Bu? Ya, karena kita pendekatan individu ke anak. Jadi kita mendengarkan setiap keluhan anak. Kalau siswa kita 4 ya kita mendengarkan keluhan mereka seperti apa, cerita mereka seperti apa. Baik Bu, mungkin tadi kata Ibu itu pendekatan yang individu. Nah, mungkin mereka bisa merasakan aman untuk mengekspresikan diri mereka. Baik Bu. Nah, akan kita lanjut ke segmen ketiga lagi ya Bu. Selama mengajar tentunya sudah banyak perjalanan baik suka dan duka yang telah dilewati. Apakah ada momen berkesan yang membuat Ibu menjadi jauh lebih menghargai profesi yang Ibu jalani saat ini? Semua momen bersama anak-anak hebat tuh tetap momen-momen yang sangat berkesan. Semua momen dalam hal apapun menjadi momen-momen yang berkesan bagi saya. Lalu seperti apa pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman seprofesi di luar sana dan juga pesan untuk anak-anak didik Ibu di masa depan mereka, Bu? Untuk teman-teman yang sesama dengan profesi dengan saya, khususnya kita dalam melayani anak-anak hebat kita, tetap semangat, bekerjalah dengan sepenuh hati. Dan untuk anak-anakku, kalian tetap anak-anak yang hebat. Semoga anak-anak tetap sehat dan menjadi anak-anak yang mandiri untuk mereka sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu RK sudah menyempatkan hadir dan berbagi banyak informasi untuk para sobat kisah luar biasa. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi banyak guru di luar sana dan bisa memberikan motivasi agar terus bersinergi, semangat dalam mengajar khususnya para guru dari SLB Negeri 1 Yogyakarta. Untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita saksikan bersama penampilan hiburan oleh adik-adik yang sangat luar biasa dari SLB Negeri 1 Yogyakarta dalam menyambut Hari Disabilitas Nasional. Saya Cintiano Fitri Lumbangaol mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan selamat Hari Guru Nasional bagi seluruh guru yang ada di penjuru negeri ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Sobat Luar Biasa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam acara Kisah Luar Biasa. Spesial Hari Disabilitas Internasional dan edisi Hari Guru bersama adik-adik hebat di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Bersama saya Ratna Ayu yang akan menemani Anda di rumah selama 10 menit ke depan. Bertepatan dengan Hari Guru, SLB Negeri 1 Yogyakarta saat ini sedang mengadakan pentas seni yang diisi oleh adik-adik hebat di sini dan dipersembahkan kepada Bapak Ibu guru tersayang. Pensi kali ini ada berbagai macam persembahan untuk Bapak Ibu guru, di antaranya ada persembahan angklung, tari-tarian, dan pembawaan lagu. Baik pemirsa, sebentar lagi kita akan melihat pertunjukan dari adik-adik SLB Negeri 1 Yogyakarta. Persembahan angklung yang akan dibawakan oleh adik-adik untuk memperingati Hari Guru Internasional dan memperingati Hari Disabilitas Internasional.
barusan kita sudah melihat pembuka yang sangat berkesan dan apik sekali yang dibawakan oleh adik-adik. Selanjutnya kita akan lihat bersama penampilan tarian dari adik-adik hebat SLB Negeri 1 Yogyakarta. Baik pemirsa, sebelumnya kita sudah menyaksikan keseruan pertunjukan angklung dan tarian. Setelah ini kita akan menyaksikan pertunjukan terakhir dalam rangkaian pensi hari ini. Langsung saja kita akan saksikan persembahan lagu dari adik-adik SLB Negeri 1 Yogyakarta. Baik pemirsa, pertunjukan tadi sekaligus menjadi penutup dari acara pensi spesial Hari Guru di SLB Negeri 1 Yogyakarta pada hari ini.
Tentunya ini merupakan pertunjukan yang sangat seru dan sangat berkesan sekali. Terima kasih pemirsa yang telah menemani dan menyaksikan acara pada hari ini. Saya Ratna Ayu dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Selamat Hari Guru untuk semua pahlawan tanpa tanda jasa.